saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster namanya adalah Malairion. Ini mempunyai era saga ya. Jadi kalau kalian punya monsternya ya, era saganya dimainkan lumayan buat nambah gems dan juga relik ya. Nah, untuk eranya adalah era Metro, di mana era metropolitan itu sudah berjalan 3 tahun lebih ya. Jadi ya buat yang tanya-tanya, Bang ini bagus apa tidak dibuat push trophy, ya kurang bagus, mohon maaf ya. Mungkin kalau untuk pemain baru ataupun pemain player baru comeback ya boleh-boleh saja. Karena memang mungkin rarity M-nya masih terbatas ya. Jadi dipakai dulu gak apa-apa. Cuman kalau ada yang era terbaru, mending tak sarankan memakai dengan era yang terbaru. Nah seperti itu. Jadi Bang minta tolong contohin monster yang bisa dipakai untuk push trophy yang eranya terbaru. Ya kalian cek lah. Sekarang saya buat videonya ini bulan 1 tahun 2025, dimana sekarang sedang berjalan era Feral Season keempat ya. Jadi untuk tiga era yang masih terbaru adalah Feral, sekarang masih berjalan. Dan sebelumnya adalah era Historia. Sebelum era Historia adalah era Multiverse. Jadi tiga itu yang saya sarankan dipakai di push trophy. Kecuali itu tidak saya sarankan. Karena apa? Karena speednya rendah. Nah ini kalian lihat, speed ataupun kecepatan berlari ya 7200. Untuk era terbaru sama level 100-nya dan rarity-nya juga sama M, maka speednya sekarang era Feral itu 16.000, hampir 2 kali lipat, lebih malah ya. Jadi 2 kali lipat. Bisa dipastikan nanti monster yang era baru jalan 2 kali, dapat 2 giliran, dan Malairion baru dapat 1 giliran. Nah seperti itu. Makanya tidak saya sarankan memakai era lama. Hanya saja kalau mau dipakai di Cavern of Assassin setiap hari ya, setiap hari dipakai buat nyari Chels, boleh-boleh saja. Dan ini juga ada era saganya. Kita akan review mulai dari elemen. Untuk elemennya, dia memiliki elemen magic, di mana elemen magic itu akan lemah terhadap elemen nature. Di mana elemen nature itu yang gambarnya warna pohon, warna hijau itu ya, dia akan memiliki peluang, bukan peluang sih, dia akan memiliki kerusakan lebih sekitar 2,5 kerusakan tambahan jika memukul musuh dengan elemen magic. Ya seperti itu. Karena memang elemen magic itu lemah terhadap elemen natur. Maka jika kalian memakai Malairion dan musuhnya memiliki attacker yang berelemen natur, tidak saya sarankan memakai Malairion, karena nanti dia sekali pukul bisa langsung wafat. Innalillahi wassalam, hilang, mati. Ya seperti itu ya. Nah kita akan bahas mulai dari evolving trait. Dia memiliki apa? Sorry. Untuk R0 atau teman-teman bilangnya level 100, habis dijadikan monster, habis jadi telur terus jadi monster menetas. Nah Hardened, buat yang belum tahu trait Hardened itu, dia memiliki peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset. Nah maksudnya bagaimana? Waktu di dalam game Malairion itu ketika dipukul oleh musuh, keterangannya miss ya, miss, MISS, maka kerusakan tidak ada yang masuk. Terus efek-efek skill musuh tidak ada yang masuk juga, efek tortur tidak ada yang masuk, debuff, kontrol, dan lain-lain. Pokoknya yang efek negatif itu tidak ada masuk juga. Karena miss ya, miss itu meleset. Jadi kalau kalian menemukan seperti itu, maka kalian lagi beruntung, 20%-nya menyala. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah bagus gak Bang trait seperti ini? Bagus, karena yang memiliki peluang tambahan daripada nggak ada ya. Cuman di atasnya ada yang lebih bagus lagi, namanya adalah Toug. Toug memiliki 35% peluang dan Hardened hanya 20%, jadi lebih 15%. Dan yang paling baik lagi ada lagi, namanya adalah Bulwark, dimana Bulwark itu memiliki peluang 50% waktu dipukul musuh bisa meleset. Nah jadi 50-50 ya, punya peluang 50% bisa meleset, punya peluang 50% bisa masuk. Nah itu besar sekali. Namanya adalah Bulwark. Bulwark pun itu juga mempunyai pesaing. Nah maksudnya pesaing itu apa? Ada saingan traitnya, namanya adalah Super Demons, dimana Super Demons itu juga sama 50% peluang juga,
Hanya saja Super Demons itu lebih bagus karena dia mempunyai kebal dari Burning dan juga Ignite. Dua tortur itu diingat ya. Nah, kalau untuk Hardened itu punya pesaing juga, namanya adalah Demons tanpa super ya. Demons saja itu memiliki peluang 25%. Jadi lebih sedikit 5% dan juga memiliki kebal dari Burning dan juga Ignite. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk level 110 sampai level 126. Kalau teman-teman mungkin pro player bilangnya adalah R1 sampai R2. R itu rank. Jadi rank 1 sampai rank 2 itu dia mendapatkan trait kebal dari Blind. Nah, kalau kebal dari Blind ini bagus karena dia akan kebal dari seperti minor blind, total blind. 3 itu efek debuff itu dia akan kebal ya. Karena kalian tahu sendiri untuk ya Allah. Kayaknya disuruh minum ini. Support sekarang itu mengandalkan blind daripada mengandalkan seperti efek kontrol berupa stun, freeze, fear, possession, corruption. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dia kurang lebih ke situ, lebih ke blind kalau ngontrol. Jadi dia mempunyai kebal dari blind, dia akan kebal dari kebutaan, tidak bisa di blind. Nah, itu bagus. Ya, saya suka untuk kebal dari blindnya. Nah, kalau untuk R3 rank 3 atau level 130 sampai level max, dia memiliki kebal dari stun, dimana stun itu dia tidak mempan jika diberikan ke Malairon. Kurang lebihnya seperti itu ya Bang. Kalau dikasih freeze ataupun dikasih seperti VR gimana, tetap masuk. Dia hanya kebal dari stun. Stun itu efeknya monster musuh akan kalah dalam satu giliran. Nah, dia tidak bisa digitukan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk try-nya ini bisa dikategorikan ya lumayan. Untuk belinya yang bagus ya. Nah, kita langsung pindah ke special skill ataupun teman-teman bilangnya itu adalah special skill ultimate ya, ultimate skill. Dia menghilangkan efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Setelah itu memberikan kerusakan very heavy, itu urutan ke-3,5 berelemen magic untuk semua musuh, dan semua musuhnya akan diberikan efek curse dan juga bleeding. Untuk yang belum tahu menghilangkan efek positif ini, yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu akan dihilangkan. Contohnya seperti evasion, tidak bisa dipukul, tidak bisa diberikan efek negatif, space time hanya bisa diberikan efek negatif, tidak bisa dipukul, ataupun efek regenerasi darah menyembuhkan darah sebesar 20%, ataupun double stamina, ataupun double damage, triple damage, boost damage. Itu dia dihilangin dulu sebelum dipukul. Jadi dihilangin. Jadi untuk efek positif yang dimiliki oleh semua musuh itu dihilangkan ya. Nggak boleh pakai efek positif. Nah, kayak gitu. Dihilangkan, setelah dihilangkan baru diberikan kerusakan. Nah, biar kerusakannya masuk. Kalau ada space time dan juga evasion kan nggak bisa dikasih kerusakan. Makanya dihilangin dulu. Nah, baru itu dikasih kerusakan. Untuk kerusakannya itu urutan 3,5. Buat kalian yang belum tahu ada 5 urutan. Untuk urutan pertama itu ada yang terkecil dulu. Namanya adalah low, moderate, heavy, massive dan juga instant. Jadi kalau untuk very heavy itu urutannya 3,5 ya. Heavy itu urutan sedang. Urutan sedang mendekati ke besar ya, 3,5 berelemen magic untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek curse dan juga bleeding, dimana curse ini akan menghilangkan 10% darah dan juga 10% stamina setiap giliran selama 2 giliran. Hanya saja di giliran yang kedua itu bukan 10% lagi, melainkan double, jadi 20%. Nah, itu ya curse. Nah, kalau untuk bleeding ini bagus. Bleeding itu memberikan kerusakan kecil berelemen fisikal ya, 10% juga. Setelah itu memiliki pasif, yaitu monster musuh yang terkena bleeding akan menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 20%. Contohnya bagaimana, Bang? Contohnya kita pakai Malairon dan juga rekan tim kita. Kita bawa 3, monster musuh ada 3 juga. Dan semua musuh terkena bleeding. Maka semua monster musuh itu jika memberikan kerusakan ke Malairon ataupun ke rekan timnya, maka kerusakannya akan dikurangin 20%.
contohnya memberikan kerusakan 1B, maka yang masuk akan cuma 800 M. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Itu untuk pasif bleeding. Dan bleeding ini selama 3 giliran ya, bagus sekali menurut saya. Kalau untuk skill ke-1 namanya adalah Zagan's Curse. Ini menurut saya yang terbaik seperti ini. Buat kalian yang mau dicontoh silakan ya. Zagan's Curse, stamina 48, cooldown-nya 3. Skill kedua Surgat's Edge, stamina 42, cooldown-nya 2. Beherit's Touch, stamina 42, cooldown-nya 2. Dan Morax Will, stamina 24, cooldown-nya 2. Irit sekali ya untuk staminanya. Nah, kalau untuk skill 1 sampai 4 kita akan coba di Dengwon sekalian diuji coba nanti ya. Kita akan bahas untuk efek-efeknya seperti ini. Nah, kita langsung ke relik saja. Ini tak sarankan memakai seperti Torvagmas. Ya, untuk obsidian. Jadi bisa di craft. Ini yang tak sarankan bisa di craft. Jadi semua pemain Monster Legend bisa menggunakan relik ini ya. Jadi yang tak sarankan itu bisa di craft, dan yang tak bahas masih level 1. Jadi nanti kalau kalian di level up reliknya, kalian bisa tahu lebih banyak lagi ya. Seperti itu. Jadi untuk Torvagmas, jika salah satu rekan tim Malairon staminanya ada yang di bawah 50%, maka dia memberikan pengisian ulang stamina sebesar 54, bisa dipakai 22 kali. Terus dan memiliki pasif kedua, yaitu setelah dia memberikan kerusakan ke musuh, jika darah musuhnya di atas 50%, maka memberikan efek tortur tambahan berupa curse. Nah, itu bagus ya. Nanti dikombo dengan skillnya, dan juga dikombo dengan relik yang satunya, namanya adalah Elvira Swords. Nah, ini ya, Elvira Swords. Setelah memberikan kerusakan, jika darahnya musuh di atas 50%, maka diberikan efek tortur tambahan berupa repetanse ya. Ini tidak saya jelaskan secara spesifik, tetapi saya jelaskan secara yang bagus saja ya, yang perlu-perlu saja. Nah, ini. Nah, itu di combo yang bagus dengan apa, Bang? Dengan skill 1 ya. Jadi gini, setelah Malairon memberikan kerusakan dengan skill 1 untuk semua musuh, jika darah semua musuhnya di atas 50%, maka semua monster musuhnya akan diberikan tambahan tortur berupa curse dan juga repetanse. Bang, ini kan udah ada curse. Nah, kalau curse-nya meleset, jika musuhnya punya trait seperti Tau, Bulwark, Hardened, Demons, dan Super Demons, nah itu kan pasti ada peluang meleset. Nah, makanya kita kasih relik seperti itu biar nggak meleset ya, kurang lebihnya seperti itu. Karena kalau dari relik itu nggak mungkin meleset, nggak mungkin ya. Nah, kita akan bahas untuk rune sekarang. Malairon ini, buat kalian yang belum tahu dia itu bertipe apa. Malairon adalah attacker ya, bukan support. Attacker yang berelemen magic, yang bisa memberikan efek tortur berupa curse, dan memiliki elemen hater dan juga damage boss. Nah, ini bagus ini ya. Nah, untuk elemen haternya ini adalah random ataupun acak ya. Jadi kita nggak tahu dia akan dapat hater apa, kita itu nggak akan tahu. Untuk rune yang terbaik menurut saya untuk Malairon adalah kemana runnya? Di sini. Nah, rune yang terbaik untuk Malairon menurut saya ini yang terbaik adalah salah satu ini. Saya sarankan dipasang level 7 saja, jangan lebih tinggi, karena Malairon ini termasuk monster yang versi lama ya. Jadi keluarnya sudah lama. Nah, jadi dipasang level 7 itu sudah cukup ya. Kalau mau dipakai di cavern ya 7, 8, 9, 10 itu udah bagus ya. Jadi untuk satu kan ada 3 slot rune, yang satu bisa dibuka dengan gems. Nah, nanti dibuka waktu ada event, dibuka waktu ada event buka-buka rune. Jadi nanti apa ya, dapat potongan 50% ya. Yang sebelumnya 25 nanti tinggal 13, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk rune-nya tadi adalah 1 kecepatan seperti ini,
Kalau mau di mutate pakai yang paling atas ya, pakai yang paling atas. Nah, dan yang 2 slot lainnya dikasih sama level 7 seperti ini. Ini level 9 ya, karena level 7 saya habis. Jadi tak contohin pakai ini level 7. Kalau di mutate pakai yang seperti ini. Kalau nggak di mutate pakai seperti ini, 2 biji. Berarti 2 merah, 1 kuning ya, seperti itu. Kita langsung coba saja di mana, di resource Dengons. Untuk elemennya adalah magic. Nah, buat kalian yang bingung maksudnya kecepatan itu apa era lama, nah ini tak contohin ya. Tak contohin. Bang, kenapa kok selalu dicontohkan pakai monster era terbaru? Ya karena memang kalau ketemu monster era terbaru nanti kalah. Kalah apa? Kalah speed, kalah kecepatan. Nah, ini kalian lihat untuk Stina Steam Bandit dan juga Unpurified Craver, dia memiliki speed yang sangat tinggi, 60.000 dan juga 62.000 karena dibantu dengan rune. Jika tanpa rune dia akan sekitar 16.000. Nah, ini 7.000. Kalian lihat. Nah, kalian lihat skillnya. Ini udah dapat berapa giliran saya recharge. Nah, Malairinya belum dapat giliran sama sekali. Nah, itu adalah contoh saya maksudkan buat apa, biar kalian tahu kalau monster era lama itu kurang bagus kalau dipakai di boost trophy. Nah, ini skill pertama. Dia memberikan urutan kerusakan kedua berelemen magic untuk semua musuh dan memberikan efek curse untuk semua musuh. Curse itu apa bang? Sama yang tak jelaskan dengan special skill. Nah, nggak ada bedanya. Skill kedua, dia memberikan efek random hater untuk diri sendiri dan memberikan kerusakan urutan kedua berelemen kegelapan untuk satu musuh. Untuk yang random hater itu acak ya, entah elemen hater ataupun trade hater. Ya contohnya seperti thunder hater. Kalau musuhnya berelemen thunder atau petir, maka Malairon akan mendapatkan kerusakan tambahan sebesar 3 kali lipat. Kalau pas, kalau nggak pas ya enggak. Ya, karena elemen itu aja banyak, trade juga ada banyak ya. Skill ketiga, dia memberikan kerusakan very heavy, yaitu urutan kerusakan 3,5 berelemen magic untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya itu akan diberikan efek daze, dimana efek daze itu memiliki peluang 25% waktu dipukul musuh bisa meleset. Maksudnya gimana? Kalau daze ini tak taruh di monster musuh yang paling bawah, maka monster musuh ini akan kehilangan kepercayaan diri ataupun akurasi waktu mukul. Jadi akurasinya berkurang sebesar 25%. Kita memiliki 25% peluang waktu dipukul oleh musuh yang terkena efek daze meleset ataupun miss. Nah, itu bisa ditotal dengan ini juga. Ya. 25 dari skill dan 20% dari hardened dari trade-nya. Jadi memang combo-combo trade itu seperti hardened, taup, bulwark, demon, super demons yang bisa memiliki peluang dipukul musuh meleset itu kombonya seperti skill daze, minor blind, terus ada juga tortur berupa sunburn, sunstorm, itu semuanya menurunkan akurasi musuh. Jadi nanti di total kalau di atas 50% maka peluangnya itu udah bisa dikatakan ngeselin sekali, besar ya. Jadi nanti akan sering sekali monster musuh waktu mukul rekan tim kita itu meleset terus. Nah, seperti itu ya. Skill keempat, dia memberikan efek damage boss untuk dirinya sendiri, setelah itu mendapatkan ekstra giliran. Cuma begitu saja. Damage boss itu urutan yang pertama untuk yang ini. Buat kalian yang belum tahu, ya, ada 4 urutan penambahan kerusakan. Yang pertama adalah SC boss damage, dimana SC boss damage ini menambahkan kerusakan sebesar 25%. Terus urutan kedua ada yang seperti ini, yaitu menambahkan kerusakan 50% serangan selanjutnya. Untuk yang ketiga ini lumayan besar, namanya adalah double damage, yaitu 2 kali lipat kerusakan. Yang ketiga adalah triple damage, yaitu 275% kerusakan, bukan 3 kali lipat ya, triple, yaitu 275%. Itu bagus. Nah, untuk efeknya kurang lebihnya seperti ini. Nah, kalau kalian mau pakai skill yang menggunakan ekstra giliran, pastikan monster musuh tidak ada yang memiliki trait seperti
antisipasi seperti punya si ini ya. Nah, ini antisipasi ini. Nah, itu jadi jangan pakai skill keempat. Kalau pakai skill keempat nanti dia malah ngerebut giliran. Nggak jadi dapat giliran lagi, melainkan dia akan kehilangan giliran. Nah, seperti ini ya. Nah, itu untuk animasinya. Bukan kehilangan giliran, bukan, tapi giliran selanjutnya itu direbut musuh dulu baru dikembalikan ke Malairion. Nah, antisipasi memang gunanya seperti itu. Antisipasi merebut skill musuh yang bisa memberikan ekstra giliran. Kalau efek shock itu memblokir, hanya tidak bisa digunakan kayak gitu saja. Nah, untuk animasinya seperti ini. Nah, buat yang belum join live ataupun mau nyari guild member dan lain-lain, kalian bisa join live saya setiap hari habis maghrib ataupun hari biasa. Kalau ada event bounty seperti ini, saya itu sering sekali live yang lebih dari 6 jam sehari pokoknya ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Buat kritik dan saran silahkan diketik di komentar, ataupun yang mau memberikan contoh review boleh juga, silahkan ya. Nah, terima kasih buat yang sudah subscribe dan terima kasih juga yang sudah gabung dengan channel ini. Nah ya, saya pamit undur diri dulu. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.